لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puja sinareng puji milik Allah Subhanahu wa taala, ihilab salawat sinareng salam ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, tubduki ka urang sadayana selaku umat akhir zaman, muga singking syafaat ujma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah kedatangannya Ustaz Yusuf ini mau menanyakan istilahnya tentang rukun Islam. Rukun Islam itu keterangannya itu ada 5 perkara. Bunyal Islami khamsatun an syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima menghaji ke Baitullah. Itu tertera kita mau menanyakan ya unsur-unsur syahadat. Bagaimana itu Ustaz? Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi untuk diskusi hari ini pagi ini kita diskusikan rukun Islam. Ya. Rukun Islam terutama tadi syahadat. Jadi seperti kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5 ya. Ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, dan kelima naik haji. Secara umum atau bahasa Sundanya munggah haji. Jadi rukun Islam itu sendiri dari mana sebenarnya? Sebenarnya itu dari para jumhur ulama yang menyusun adanya rukun Islam itu sendiri dari Al-Quran dan hadis. Disusun jadilah rukun Islam. Begitupun dengan rukun iman. Iya. Dan yang ketiga ada rukun ihsan. Islam, iman, dan ihsan ya. Jadi rukun Islam itu sendiri adalah syarat sah atau syarat wajib orang Islam yang memenuhi 5 rukun itu sendiri. Iya. Nah, yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu mengucapkan syahadattain, yaitu 2 kalimat syahadat. Itu menandakan pintu gerbang ketauhidan. Artinya setelah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, saat itu pula dengan lisan dan hati kita meyakini bahwa tidak ada lagi Tuhan yang aku sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makna lainnya tidak ada lagi kekuatan yang aku akui kecuali kekuatan dari Allah.
Nah, itu maknanya sangat luar biasa. Begitupun dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Allah. Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, khatamil anbiya, penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Iya. Dan orang muslim hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan berarti nabi sebelumnya tidak diimani, tetap diimani, dipercaya. Tapi ajaran umat muslim mengilu kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin Pak Ustadzin sudah tahu ini apa sejarah syahadat itu sendiri. Sejarah atau awal mula adanya kalimat syahadat itu sendiri. Barangkali sudah pernah mendengar, Insyaallah. atau sudah membaca gitu. Jadi dijelaskan sedikit ya, bahwa awal mula kata syahadat itu sendiri. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu pada saat dakwah Rasulullah sedang gencar-gencarnya atau menyebar ke seluruh kota-kota lain selain Madinah. Sehingga itu sampailah kepada dua ahli kitab. Dua ahli kitab mendengar bahwa di Madinah ada seorang nabi. Dikabarkan ada seorang nabi penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari tahu ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab yang mereka pegang. Akhirnya mendatangi ke Madinah, bertanya-tanya apakah Muhammad itu di sini, ditanya. Akhirnya sampai bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sana ahli kitab itu banyak menanyakan, termasuk apakah engkau yang namanya Muhammad? Lalu Rasulullah menjawab, "Ya, aku Muhammad." "Untuk apakah engkau datang kepada kami?" Kata Muhammad, kata Rasulullah. Lalu kedua ahli kitab itu, "Aku ingin mengetahui persaksian apa yang lebih mulia. Persaksian apa yang lebih mulia darimu, wahai Muhammad?" Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan lain-lain. Karena orang ahli kitab ini bukan orang sembarangan. Mereka mengetahui betul kitab-kitab, mempelajari betul kitab-kitab yang mereka pegang dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, lalu Rasulullah menjawab, nah, secara garis besar disimpulkan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sebaik-baik persaksian. Dalam Al-Quran ada surat Al-Imran ayat 18. Bahwa Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang memberi keadilan, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qis, dan orang-orang berilmu mengakui dengan ilmunya bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, itu dasar. Jadi apakah syahadat itu ada dalam Al-Quran? Ya jelas ada. Adapun kata-kata makna-makna atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan syahadat itu sendiri, ketika digali dalam Al-Quran 114 surat itu sekitar ada 43 surat 43 surat yang menyatakan
atau yang merujuk kepada syahadat itu sendiri. 43 surat, nanti kalau ini bisa dicari sendirilah, baca-baca ayat surat pertama apa, ada di ayat berapa. Ya, salah satunya di surat Al-Buruj katakan wasyahidu wa mashhud, yang disaksikan dan yang menyaksikan, ayat ketiga. Nah, jadi ketika bicara syahadat itu luar biasa. Itu dari sisi sejarah, dari sisi perintah itu ada. Nah, kemudian dari maknanya itu sendiri. Apakah sampai hari ini ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah kita tetap berpegang pada itu? Atau kemarin-kemarin malah berubah? Kalimatnya tidak berubah, tapi maknanya itu sendiri berubah. Atau goyah, atau naik turun. Syahadat kita kuat, misalkan ketika kita sedang berada dalam kesusahan, sedang berada dalam musibah, diuji, syahadat kita kuat, kencang, karena kita berdoa, tiada Tuhan tempat kami, Allahus Samad, Engkau tempat bergantung, Engkau tempat meminta pertolongan, kuat syahadat. Tapi ketika kita diberikan rezeki yang banyak, harta melimpah, apakah syahadat kita akan tetap terjaga? Iya. Itu mungkin sesuatu yang perlu dilihat. Apakah konsistensi kita terhadap syahadat itu sendiri masih kita pegang sampai sekarang, atau hanya KTP-nya saja? Iya. Itu baru rukun yang pertama. Iya. Syahadat di lisan, hati mudah diucapkan. Tapi berapa orang yang tidak mau syahadat? Padahal itu mudah. Karena di balik syahadat itu sendiri. Alhamdulillah ya, sekarang kita banyak melihat saudara-saudara kita mu'alaf ya. Barakallah, selamat datang. Selamat datang. Ini saudaraku seiman. Sebelum engkau bersyahadat, aku belum bisa mengatakan engkau saudaraku seiman, saudaraku seislam. Tapi ketika engkau bersyahadat, engkau saudaraku. Luar biasa. Luar biasa. Barangkali tanggapan Pak Ustadz sebelum lanjut mengenai syahadat itu sendiri. Iya, terkadang ya itulah orang bermula-mula ya, kata tadi bahasa yang tadi, pertamanya yang misalkan diberi kemiskinan atau apa kan, padahal itu udah memegang keimanan ya, tapi kan suka ada hal cerita dikala suka udah yang tadi bahasa ya, udah Allah berikan segalanya, misalkan di bidang-bidang usahanya atau apa gitu kan, dikasih lancar, apapun bisnisnya melimpah. Memang kadang-kadang itu melesetnya itu gampang banget gitu ya, kadang-kadang sudah ini ya gitu. Dunia itu kadang-kadang ya dia bisa dihilangkan gitu kan, amanah dari Allahnya itu. Padahal seharusnya itu harus bisa dijaga terus ya tadi ya. Ya betul. Betul. Jadi syahadat kita itu memang bukan instan. Iya. Sekali diucapkan berlaku seumur hidup. Iya, secara berlaku. Tapi kan harus dipelihara. Jangan sampai di tengah jalan, terutama ya ketika kita sudah masuk dalam aktivitas kita sehari-hari, itu diuji betul syahadat kita. Termasuk ketika kita berjualan, apakah betul bahwa tiada Tuhan selain Allah? Apakah betul bahwa dagangan kita ini Allah yang memberikan jalan rezeki? Seperti banyaknya pembeli, apakah kita yakin bahwa yang mendatangkan pembeli itu Allah? Atau teori kita, teori berjualan kita? Nah, ketika kita mengklaim bahwa kesuksesan kita atau cara tadi berjualan kita, itu kita yang mengatur. Kalau kita tidak seperti ini,
pasti tidak akan berhasil. Kalau tidak seperti ini akan berhasil. Makin jauh kita berpikir, makin berlogika kita terhadap hasil-hasil tadi, kemungkinan sahadatnya mulai goyah. Iya. Apalagi di sana ketika mulai ada rasa takut, takut kehilangan pelanggan, takut tidak ada yang membeli, takut bangkrut, takut tempatnya digusur. Nah itu ketakutan itu sudah mendominasi, malah lebih takut dari sahadat itu sendiri, takut kepada Allah. Padahal Allah kan jelas, Allah tempat bergantung. Allah yang memberi rezeki. Jadi seberapa besar ikhtiar kita, kan kita tidak tahu apakah dengan ikhtiar kita 100% akan berhasil. Tidak. Ada tadbir sifat Allah. Jadi Allah yang menentukan. Nah, ketika kita masuk menjadi penentu, nah sahadat kita diragukan. Kembali lagi memurnikan keesaan Allah apapun. Lalu ketika kita sedang berjualan, ya ini berjualan ya contohnya, atau beraktivitas di kantor juga boleh. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita tetap lebih mementingkan pekerjaan kita, jualan kita, takut ini pelanggan kabur tidak jadi beli. Lalu bagaimana? Nah, itu kan sudah mulai Tanda-tanda sahadatnya goyah. Sebetulnya bukan tanda-tanda lagi, itu sudah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas lebih mementingkan aktivitasnya daripada makna tauhid itu sendiri. Kalau ada panggilan azan berarti untuk apa? Salat. Salat ada di rukun Islam keberapa? Yang kedua ya. Padahal yang dilanggar itu bukannya salat, syahadatnya juga dilanggar. Nah, contoh seperti itu. Nauzubillah ya. Nah, jadi ketika masuk ke ranah aktivitas, syahadat kita pun diperiksa lagi apakah kita di perusahaan apakah masih bergantung kepada atasan. Aturan sih kita ikuti, tapi kalau rasa takut berlebihan, melebihi takut kita kepada Allah, itu yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh, yang justru menggoyah. Insyaallah. Sampai tidak sedikit, sampai karena saking takutnya, saking ingin memiliki rasa aman, banyak cara-cara yang ditempuh. Misal kalau bahasa pedagang itu ada bumbu-bumbu lah. Ya, magic. Bumbu penglaris Magic, atau ya. magic. Nah mungkin ada. Ya Allah. Kan sebetulnya berdagang itu ibadah kan? Ibadah mencari nafkah untuk memenuhi kewajiban keluarga, kewajiban kita sebagai orang muslim ya. Dari hasil berjualan itu kan selebihnya bisa buat sedekah. Tapi ketika dicampuri hal-hal seperti itu, bukan ibadah yang kita dapat. Malah nilai-nilai kemusyrikan, nilai-nilai menduakan, menyekutukan Allah. Jadi orang-orang seperti itu tidak meyakini bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha memberi. Tapi mereka lebih meyakini bahwa penglaris itu lebih hebat. Sehingga ketika dagangannya laris, kepercayaannya makin kuat. Nah, ketika kepercayaannya makin kuat, makin sulit untuk kembali. Makin sulit untuk kembali. Dan khawatir kepercayaan itu ketika diturunkan, turun-temurun, itu lebih bahaya. Apalagi kepercayaan seperti itu sampai terbawa mati. Ya Allah, alhamdulillah. Nah itu yang paling bahaya. Jadi orang yang mengatakan misalkan suka dengar istilahnya, oh ini syariatna, ini mah cenah itu ini, taruhlah di itu ini, kadang-kadang disabuk, gitu kan. Padahal itu tercantumnya sudah menduakan Allah ya istilahnya. Takut dalam hatinya itu kan sedikit, walaupun sedikit juga, oh ini memang bilangnya syariat gitu kan. Tapi kan itu ada ketergantungan juga, mungkin hatinya itu istilahnya mah
ada kaitan ke sana ya, oh kalau nggak ada sabuk nih, kan gitu bahasanya suka dengar-dengar gitu kan. Kalau nggak ada batu ali nih, misalkan contoh hal-hal magic itu, terus kata ketika batu alinya hilang, terus diujinya dengan kesepian, wah batu ali hilang gara-gara batu ali ini jadi kalaka begini, wah udah benar total masuk ke dalam musyrik kayaknya. Ya secara syariat itu udah masuk musyrik. Naudzubillah. Insyaallah. Jadi mengakui adanya kekuatan, dua kekuatan. Kekuatan Allah dia percaya, kekuatan jimat percaya. Bahkan kekuatan percayanya kepada jimat lebih kuat. Padahal tanpa jimat pun ya seperti itu. Kalau misalkan di bidang syariat ini lebih real, itu kayaknya lebih tenang di hati, istilahnya. Yang pertama mungkin kalau di orang makanan gitu kan, ya. Pertama dagangannya perkuatlah rasa gitu kan, ya, rasa betul. Itu udah syariat, ya betul. Iya, rasa. Yang kedua lokasi tempat dagang itu benar-benar bersih gitu kan. Terus orang yang dagangnya itu benar-benar dia tuh ada jiwa raganya itu benar-benar kemanusiaannya itu rapi gitu kan, akhlak dipakai, senyuman oke gitu kan. Itu yakin lebih menarik ya, udah lebih menarik itu kepada pembelinya itu. Oh kata pembeli pasti dibilangnya, oh ya Allah ini orang udah baik, udah rapi, tempatnya udah bersih, makannya juga enak. Wah itu udah pasti dikejar ya oleh para peminat gitu kan. Misalkan contoh di mie yang jualan mie baso atau mie ayam pun sekalipun gitu kan, pasti orang itu mengingat. Kalau ketika dia itu pingin makanan itu kata tukang baso atau mie ayam gitu kan, pasti dia itu ingat, oh yang di sana aja, lokasinya di anu, tempatnya udah bersih, orangnya rapi gitu kan, makannya enak, harganya kualitas. Itu yakin jelas itu syariat itu pasti dalam walaupun tidak pakai jimat apapun yakin laris itu ya istilahnya. Terkuat dengan sedekah. Ya sedekah dati. Apalagi kalau cara berjualannya seperti Rasulullah. Terus kita berani membelinya sekian, nanti mau dilebihkan berapa? Subhanallah. Terus misalkan ketika berdagang berjualan, kan tidak semua orang punya uang yang cukup. Atau bisa jadi ada anak yatim lewat lapar, terus kita tahu dia anaknya, kan nggak rugi sebetulnya kalau kita makan dulu. Ya. Atau kita lagi butuh barang nih, misalkan menjahit apa, sepatu, pada yang lewat, oh ini Pak, ya udah sekalian ini sepatu saya, kan bisa kita bayar, terus kita juga kan bisa sambil silaturahmi dengan saling menguntungkan. Itu dari tertera katakan tuh bersyahadat itu khas seperti itu ya. Itu marketingnya sebetulnya. Nah itu efek sosial dari syahadat itu sendiri sebetulnya. Jadi bukan seolah-olah hanya bisa dihafalkan saja, ternyata syahadat itu panjang ya terteranya. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita bisa beristiqomah ya, menjalankan perintah Allah itu. Ternyata dari syahadat pun juga itu katanya maknanya panjang gitu. Mudah-mudahan kita istilahnya beristiqomah dari syahadat itu sampai ajal menjemput kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi seperti yang tadi ya, kayak ajimat itu sendiri. Ketika kita dibandingkan, kalau ajimatnya ada, Allah ada, laku nggak? Jadi laku. Tapi kalau ajimatnya ada, Allahnya tidak ada, oh pasti laku. Terus kalau Allahnya ada, ajimatnya tidak ada, laku nggak? Padahal mah tanpa ajimat, bahkan kita tidak punya jualan sekalipun, Allah sudah menjamin. Ya, jadi rezeki itu kan dua. Ada karunia Allah kan diberi kepada siapapun juga. Ya. Yang tidak berjualan, yang tidak bekerja juga bisa makan, bisa hidup. Nah, tapi keadilan Allah di sini akan terlihat ketika manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh baru terlihat hasilnya. Nah itu keadilan Allah adil. Masa yang nggak kerja sungguh-sungguh sama yang kerja sungguh-sungguh hasilnya sama? Itu keadilan Allah. Gak mungkin ya tadi ya istilahnya. Sekarang ini
Ketika berjualan produknya sama misalkan, tapi hasilnya beda. Apanya yang Ya, apa yang berpengaruh? Atau hasilnya produknya sama, jualannya sama, omsetnya sama, asetnya sama, keuntungannya sama. Terus apa yang bedanya? pasti mungkin Bisa jadi berkahnya. dari keberkahannya itu sendiri. Ya, Atau produknya sama, hasilnya sama, keberkahannya sama, terus ada lagi yang berbeda. Ketenangannya. ketenangan. Jadi yang paling tepat itu untuk mengimplementasikan syahadat itu sendiri, ya kalimat mutiara yang Allah sebutkan adalah hiasan di surga. Apa itu? La haula Wala wala quwata quwata illa billahi alim. Tidak boleh kita mencampurkan yang hak dengan yang batil. Makanya al-ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Artinya kayak ini sih, ini kan susu murni. Ya murni. Ini udah keluar dari sapi ya. Ya seperti ini. Kita nggak merubah apa-apa. Ya, Tapi ketika kita masukkan kopi, itu bukan murni lagi, meskipun hanya sedikit. Kita masukkan stroberi, ya, berarti stroberi. Murninya di mana? Nah, ini yang disebut memurnikan keesaan Allah. Itu ada dalam syahadat. jadi walaupun dicampur sekalipun apapun itu tidak bisa ya, Ya tidak bisa. batil. Dan logika kita kadang berusaha untuk mencampurkan itu. Makin kita pintar malah kita makin punya banyak spekulasi untuk mencampur bahwa oh ini masih murni loh. Padahal udah dicampur air. Ini masih murni loh. Padahal udah dicampur air. Nah, jadi terkadang gini, ada ya seseorang misalkan usahanya modalnya sedikit tapi keuntungannya itu ingin besar. Yaitu mungkin dari hal-hal yang sepele itu ya, yang contoh yang misalkan jualan susu murni gitu kan, atau jualan madu pun sekali kan unsurnya katakanlah kata orang yang benar-benar paham di madu itu, walaupun sedikit pun kan harganya mahal, tapi ini ada banyak tapi harga murah, kan aneh gitu kan. Nah kadang-kadang mereka tuh memang ujung-ujungnya untuk cari nafkah gitu kan berlebihan, tapi kalau ada unsur kata membohongnya itu yang dikhawatirkan ya, hal seperti itu terus membilangi kata lapan Allah gitu kan. Ibu berani sumpah ini saya susu murni, padahal dia itu tahu bahwa susunya itu contoh ini makan sudah dicampurin, contoh dari 1 liter air susu murninya dicampuri dengan 2 gelas air, kan udah membohong, sangat udah membohong banget kan gitu kan. Nah berarti dalam hatinya pasti itu dia tuh bilang bahwa itu susu itu tidak murni. Pasti hatinya yang kecil itu berbicara bahwa kamu adalah mengesupi 2 gelas air gitu kan. Kalau susu murninya tadi benar-benar dari misalkan dari sapinya diperasnya benar-benar 1 liter, terus dia itu pingin 1,5 liter, berarti otomatis 2 gelas ya. 1 gelas ini udah agak muncul gitu kan, banyak gitu. Kalau misalkan dijual ada unsur kata lapan Allahnya, demi Allah ini ibu susu murni karena pingin terjual itu, padahal itu udah ada bohongnya, walaupun tidak dia mengatakan lapan Allah aja itu kan, tidak bawa-bawa Allah, itu pasti ada yang beli juga padahal ya. Sebetulnya itu nggak boleh banget itu ya. Curang. Iya, itu maksudnya curang dalam surat Al-Mutaffifin. Masya Allah. Intinya ketika kita tadi ya berbohong ataupun menakar ataupun curang, memberatkan timbangan, atau yang sedang viral itu apa? Jangan disebut. Artinya produk-produk yang bisa dicampur sebenarnya itu kejujurannya ada di mana sih? Jadi konsumen itu kan tidak tahu ini tuh asli atau tidak. Ada lembaga perlindungan konsumen kan ada. Tapi kan secara konsumen yang awam kayak saya kan tidak tahu. Ini daging sendiri apakah ada. Jadi
biasanya ketidakjujuran itu muncul dari rasa ketakutan. Iya, iya. Takut apa? Takut untungnya kecil, atau ada rasa ketakutan, takut besok tidak dapat rezeki lagi. Nah, banyak hal-hal seperti itu akhirnya orang yang berpikir pendek dia akan membuat perisai-perisai untuk kelangsungan hidupnya sendiri, bahkan kelangsungan anak cucunya sampai 7 turunan malah dibuat perisai. Bagaimana makannya, bagaimana rumahnya, bagaimana itu berawal dari rasa takut itu sendiri. Kenapa adanya rasa takut? Nah, tadi kembali lagi ke syahadat. Karena kesaksiannya bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu maha kuat, maha kaya, maha memberi. Dalam Asmaul Husna kan 99 sifat Allah itu. Nas'aluka ya man huwa Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabbirul khaliqul bari'ul ghafarul qahhar. Al-wahhabul zakul fatahul. Sampai sabur ya, as-sabur. Udah apa ya? Nanti dinadomkan. Terus sifat Allah yang 20 sifat tadi, wujud kidam bako. Kepala patuh hawa disi siapa? Kita tidak bisa melihat Allah, tapi dengan clue dari Asmaul Husna sendiri, sifat-sifat Allah sendiri, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan kita itu seperti apa. Iya. Hebat kan? Di dalam surat Al-Mulk kan jelas. Salah ayat 12 lah, kita 12 bahwa barang siapa yang beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, artinya tidak kelihatan sampai sekarang tidak bisa kelihatan dengan mata zahir. Allah sudah menyebutkan, maka akan diberikan pahala dan ampunan yang besar. Amin ya Allah. Karena tadi untuk menguji syahadat kita. Nah, ketika syahadat kita kuat, la haula wala quwata illa billah, aplikasikan ke dalam berjualan. Mau laku atau tidak laku, aku serahkan kepada Allah. Yang jelas ketika saya menjadi pedagang yang baik. Insyaallah. Ketika ada pelanggan, layani pelanggan dengan baik. Bahkan ketika sedang berjualan ada sedekah, kita bisa menyedekahkan. Bahkan ketika saya sedang berjualan, ada panggilan sholat, ada panggilan kebaikan, saya tidak akan menunda, saya akan laksanakan. Dan itu pun juga istilahnya tadi begininya, suka ada ya terasa sama kita, misalkan kita lagi jalan-jalan, piknik gitu kan. Nah, dan orang itu, contohlah di orang pedagang, kadang-kadang hampir mirip yang tadi. Yang tadi bahasanya ketika mau jualan laris, pertama rapih tempatnya, dagangannya enak, gitu kan. Sapanya kepada pembelinya itu oke, gitu kan. Nah, di balik unsur itu, ketika dia mendolimi sendiri, gitu kan. Contoh, dagangnya enak, jualannya enak, misalkan tempatnya rapi, tapi orangnya tidak istilahnya sapa, tapi kusam, tidak ramah. Ada misalkan contoh kalau dibilang itu judges gitu kan, itu terkena padahal itu sudah menghukumi diri sendiri ya, mendolimnya gini, pasti orang bilang bukan nilai yang baik. Nah, tapi kadang-kadang itu tidak terasa sama mereka yang penjualnya. Tidak terasanya gimana? Kenapa ini sepi? Kenapa? Padahal dagangan itu mungkin kamu kurang ramah, itu pasti akan menghilangkan para pelanggan. Hanya cukup satu kali bilangnya begini, si Mas sombong banget kelihatannya, walaupun enak juga, gak usah beli lagi aja. Itu pasti, itu udah menghukum diri pribadinya padahal mah. Nah, kalau yang tadi bahasanya udah enak, rapi jualannya, gitu kan. Terus orangnya semangat banget gitu kan, menyapanya, wah itu keren banget gitu kan, itu jualannya mantap itu.
tidak akan ada cacat gitu kan. Tapi walaupun dagangannya enak, tempatnya bersih, tapi orangnya kurang sopan gitu, itu pasti mula-mula pasti akan sepi. Itu udah pasti gitu. Jadi Akhlak. iya, Akhlak. iya, Ketika betul. kita kusam ya, berjualan tapi jorok, itu kan kebersihan yang berbicara. Iya. Jadi katakan an-nadhafatu minal iman ya. Jadi kadang-kadang kebersihan itu kan sebagian dari iman, udah jelas gitu kan. Ya, iya. Tapi ada konsep-konsep tanpa ibadah pun jualan kita sukses. Oke. Kalau perpikiran kita sana ya. Iya. Teori marketing kita oke, teori reseller kita oke, jalan. Teori finansial ya. Dari segi berjualan. Silakan gunakan tanpa kita mencampur adukan ibadah. Oke. Tapi nanti maknanya lain. Betul. Kalau untuk ukuran dunia itu dia dapat. Tapi hati-hati kan ya. Ada dua sumber rezeki, dua sumber pemberian dari Allah. Satu, Allah memberi dengan keriduan. Iya. Nah, bisa jadi dengan keringat, dengan doa, Allah ridho. Tapi yang kedua, Allah memberi dengan murka. Nah, bisa jadi ketika kita meyakini bahwa seperti dikatakan tadi ya, pelayanan oke, tempat oke, karyawan oke, semuanya oke, sampai bisa omset besar ya. Tapi tidak menyentuh ibadah, Tidak melibatkan ibadah. Lalu apa yang terjadi? Apa yang mereka dapat? Khawatir dari sumber yang tadi datang dari murkanya Allah. Nauzubillah. Allah adil, kamu berusaha oke, saya berikan, tapi bukan karena ridho, bisa jadi, tapi karena murkanya Allah. Karena selama konsep berjualan berjalan, engkau tidak melibatkan Allah. Ya, dalam bahasa yang kita kenal apa? Istighfar. Secara logika begini, orang kalau dikubur pakai uang, ketawa tidak? Iya. Ya iya, ketawa. Karena baru sampai kaki. Coba kubur lagi sampai lutut. Masih ketawa kan? Iya. Uang saya banyak. Kubur lagi sampai pusar, sampai dada. Masih ketawa kan? Tambah lagi sampai leher. Udah sampai leher, masih ketawa, tambah lagi. Kira-kira mati nggak orang? Pasti mati. Padahal pakai uang. Masya Allah. Secara logika pun seperti itu. Ya ketawa karena mungkin makna dikubur itu sendiri masih memaknai, ketika dilogikan secara dohir pun itu berbahaya, apalagi ketika dimaknai dengan ukhrawi, nilai-nilai akhirat. Itu beban. Jadi yang enak seperti apa? Yang enak ya tadi, contohlah cara berdagangnya para sahabat Nabi, cara berdagangnya Abdurrahman bin Auf, cara bisnisnya Sayyidina Utsman, dan banyak ya saudagar-saudagar dari kalangan sahabat Nabi yang sukses dan memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi apa maknanya? Kejarlah dunia, tapi dunia itu sendiri yang akan kamu dapatkan. Tapi ketika engkau mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ya, insyaallah. Seperti perkataan Allah dalam hadis qudsi. Hai dunia, berkhidmatlah kepada orang itu apabila ia berkhidmat kepada Allah. Udah jelas ya Allah itu. Dan perbudaklah dia ketika dia berkhidmat kepadamu, artinya kepada dunia. Berbudak. Jadi ketika diibaratkan seperti ini, kita di tengah ya, kita berada di tengah.
Ada yang berlari, ada yang berjalan, tapi kita berada di tengah. Yang di depan apa? Yang di depan yang kita kejar, misalkan dunia. Terus ada yang ngejar kita lagi ternyata di belakang. Apa coba? Kematian. Insya Allah. Itu secara gambaran. Ya. Jadi kembali lagi kepada makna. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam satu paket, dalam hal urusan rezeki, ibadah, kesehatan, semuanya kita gantungkan. Karena setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya siap menjadi hamba Allah. Saya siap menjadi hamba Allah, saya siap menjadi umat Rasulullah dengan segala syariat dan aturan. Saya siap melaksanakan itu tidak hanya dalam lisan tapi dalam hati. Tidak hanya takwa dari segi badannya, tapi takwa dalam hati. Seperti dalam surat Al-Hajj ada ketakwaan hati. Nah, kita belum tahu banyak makna ketakwaan hati itu seperti apa. Iya. Kebanyakan kan yang kita tahu itu takwa imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Standarnya itu. Tapi ketika kenapa ada ketakwaan hati? Ya bisa jadi melaksanakan perintah Allah tanpa diiringi dengan syahadat yang benar. Salat sih salat, menjalankan perintah Allah. Tapi ketika salat, syahadatnya justru ada dua. Yang satu ke Allah, yang satu ke diri sendiri. Sombongnya jadi nambah, yang harusnya sombong itu Allah, jadi kita yang sombong. Padahal kan mesti. Apalagi ketika kita banyak yang mengira kita ahli ibadah. Jangan sampai terbesit bahwa kita lebih mulia dari orang lain. Nanti banyaklah sebetulnya kalau kita membicarakan lebih jauh lagi. Cuma intinya bagaimana konsistensi kita terhadap makna asyhadu an la ilaha illallah itu sendiri. Sampai mati loh itu. Insyaallah. Ya bunaya la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Dalam pembukaan salat Jumat, khatib mengucapkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali dalam keadaan muslim. Berarti kalau syahadat tidak dibawa, muslim bukan? Iya. Dalam keadaan muslim. Artinya dalam keadaan tidak sedang menyekutukan Allah. Kalau dulu secara pelajaran SD lah yang kita pahami, yang namanya syirik itu ketika kita menyembah berhala. Nah, baru syirik. Iya. Terus kalau kita menyembah pikiran kita sendiri, itu bukan musyrik. Nah, mungkin sekarang kita udah berpikir, oh itu musyrik juga bisa jadi. Nah, itu ketika kita menyadari ke sana, coba gali apakah betul? Apakah betul kita masuk kategori musyrik? Nah, musyrik itu menyembah berhala. Nah, itu makna-makna yang harus lebih kita hati-hati lagi, hati-hati lagi. Ya. Nah, kita mudah-mudahan istiqomah terus. Ketika ada kesadaran. Jadi istilahnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan ini kajian kita di hari ini ya, hari Minggu pagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Bagi kaum muslimin semoga pada saat selalu dan rezekinya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada bila mana ada kekurangan atau apapun ya, terus kita bukan untuk menyinggung siapapun, tapi kita untuk mengajak ya benar-benar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara dagang yang benar, gimana cara bisnis yang benar, itu harus syahadatnya itu dibawa ya. Intinya kita jangan sewenang-wenang, jangan sewenang-wenang kita bahasanya mengharap jiwa sendiri gitu kan. Tapi di sana yakin Allah itu melihat perbuatan kita yang buruk hasilnya kayak gimana, perbuatan kita yang baik hasilnya kayak gimana. Intinya kita harus tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kan
Mudah-mudahan yakin ini bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya ya yang mendengarkan channel kita. Istilahnya moga-moga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita ya untuk berdakwah gitu kan, untuk mengkaji gitu ya. Dakwah dakwah kita berdua, mengingatkan kita berdua dan umumnya kepada kaum muslimin semuanya ya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah hal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wadil amin. Te ayadai pangeran nu wajib diibadahan angin Allah nu ngaratuhan Nabi Muhammad lam yalid subhanallah wa lam yulad waliyallah hasbunallah wa ni'mal wakil nima maula wa minana Abu Bakar sahabat Nabi Umar Utsman Sayyidina Ali panutan kitab suci Kanjeng Nabi Allah Ta'ala nu maha suci Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Muhammad. Terima kasih.